Hai guys, di video kali ini saya mau bahas beberapa loot yang baru saya dapetin dari Japan utamanya. Ini ada 2 paket. Yang pertama dari temen saya dan satu lagi shamelessly nitip ke kakak Ludov06 yang lagi liburan ke Japan. Lootnya masih sama klise dengan sebelum-sebelumnya, yaitu wishlist. Wishlist kagak kelar-kelar. Tapi ya beberapa gunplay yang saya dapetin sekarang ukurannya sedikit lebih gede dari yang biasa saya beli. Dan ada beberapa barang yang emang hard to get. Pertama, ini ada 2 Ekopla. Kalau kalian tahu di channel YouTube saya udah beberapa kali review Ekopla, kalian bisa tonton aja. Dan salah satu yang paling baru adalah ini nih, MG Exia Neon Purple ya. Ini keren banget, dikasih sama orang gila pokoknya. Barangnya adalah pertama Ekopla Zaku G Generation Frontier. Ini sebenarnya nggak terlalu susah didapetinnya karena ini kalian bisa dapetin di Gundam Base kalau misalnya lagi ready stock ya. Tapi mostly sih nggak habis ya si Zaku sama si RX-78-nya. Nah, yang agak susah itu ini nih. Wow, Gundam Uruburisu warna neon pink. Ini dari Witch from Mercury. Saya belinya jujur harga resell di 3.000 yen sebelum pajak Jepang, jadi 3.300. Apakah murah atau mahal? Jawabannya relatif murah karena ini udah goib banget barangnya since day one ya, kayak hampir nggak akan kebagian. Jadi Ekopla WFM tuh salah satu yang paling susah didapetin. Ada Aerial, si Luburisu ini, sama satu lagi Suar ZT. Itu harganya jujur nggak masuk akal, kayak 4.000 yenan ke atas, dan nemu yang 3.000 yen tuh agak sedikit masuk akal karena tidak tahu ya reissue-nya kapan dan bisa didapetin di mana. Buat barang kayak limited gini tuh kan biasanya ya kalau di Jepang tuh ready-nya di Gundam Base. Dan kalaupun ada juga ya sedetik habis sih. Tapi semoga saya nggak beli dari scalper lah. Emang maksudnya orang yang jualnya tuh kayak nggak jadi rakit aja. Semoga loh ya, soalnya ini dapatnya di book of ceritanya sih kayak gitu. Dan harga resell yang biasanya saya lihat di Japan itu sekitar 4.500 sampai 5.000 yen belum pajak. Jadi kan jauh banget lah harganya. Dan ya oke lah, mungkin ini akan segera saya rakit untuk menemani koleksi Ekopla saya yang lainnya. Ini kenapa kepala Exianya kayak gini? Kurang ganteng. Nah, kedua, ini ada barang dari Premium Bandai yang real belinya tuh di Bandai Japan, dan segala proses nananinunya mungkin ntar akan saya ceritakan kalau misalnya saya review ya. Coba tebak barangnya apa? Ya nggak akan ketebak juga sih, barang Bandai kan kebanyakan ya. Yang adalah di Gandamu Sekando. Itu dari seri Double Fake Under the Gundam. Salah satu seri yang mungkin nggak banyak orang tahu. Lebih ke kayak real YTTA. Jadi kalau misalnya ada yang nanya kan, nggak ada sih, banyak banget yang nanya kayak, Bang, Bandai yang worth apa ya? Ya barang-barang limited kayak gini mah wardnya kalau kalian tahu aja. Kalau kalian cuma ngincer keren atau bagusnya doang mah ngapain beli Bandai? Masih banyak barang reguler yang jauh lebih bagus daripada kayak gini-ginian. Berhubung saya tahu karakter ini dan tahu juga nih ceritanya Under the Gundam, lumayan tertarik. Dan surprisingly ternyata CD Gundam Second ini bisa dijadiin yang versi firstnya. Sneak peek bahasannya adalah, intinya kalau kalian mau jajan Bandai di Jepang itu, terutama gunplay ya, itu beneran real nge-war kayak sama nge-war tiket di sini lah ibaratnya. Jadi bisa dibilang ini sedetik habis, dan saya bisa dapetin di Gundam Second ini hitungannya hoki mungkin ya, amal-amalan aja kali. Soalnya saya udah beberapa kali apply jajan Bandai ini ya hampir tidak berhasil. Ya pokoknya shoutout lah buat teman saya yang bisa dapetin ini. Ketiga, jujur ini kayaknya barang yang Mandela Effect dah. Soalnya ya seingat saya dulu tuh ada MG Exia Clear Color versi Gunpla Expo. Setelah saya search, ternyata tidak adanya itu yang versi 1/60 sama HG-nya. Dan apakah MG Exia Clear Color yang pertama tuh cuma ada di Ichiban Kuji ya? Enggak, soalnya saya tuh inget banget, ini sumpah inget tertanam di benak saya kalau saya tuh suatu saat ntar pengen beli MG Exia yang Clear Color Gunpla Expo itu, yang sekarang sudah ada versi Gundam Base-nya. Nah,
kirain saya ini tuh versi repackage dari si Gundam Expo tadi. Ternyata tidak. Dan ini tuh kayaknya MGX ya clear color yang pertama loh. Iya, maksudnya Mandela efeknya adalah dulu tuh saya inget pengen MGX ya, cuma pas di search sekarang kok nggak ada, dan adanya yang versi Gundam base ini rilis tahun berapa sih lupa, 2023, 2024 apa ya? 2024 tuh. Kalau kalian pernah dengar statement saya yang bilang MGX ya tuh MG yang paling saya rekomendasikan buat kalian yang baru mau nyoba MG, ya emang itu tuh bagus, bukan troll kayak RG Zeta yang nor itu. Makanya kenapa saya beli yang versi clear colornya yang bisa dibilang lebih mahal nih ya, karena emang bagus gitu. Kalau misalnya nggak bagus mah nggak akan saya rekomendasiin ke kalian, ngapain juga nge-troll. Next, ini sebuah barang yang kayaknya biasa aja deh. Dulu juga di Indo banyak kok yang jual under 100.000 ya. Cuma entah kenapa saya jadi kepincut karena ada karenanya nih. Barangnya adalah ini adalah 1/144 scale plastik kit. Yo, ini 1/144 bukan HG dari Imparusu Gandamu Impulse biasa ya, bukan Force Blast atau Sword gitu-gitu. Yang warnanya itu diproduksi oleh Kenichi Suzumura alias seiyunya Shin Asuka buat ini majalah apa New Type ke 20 tahun ya nih, yang rilis sekitar tahun 2004-2005an. Nah ini tuh sebenarnya kayak hadiah dari majalah. Satu lagi ada versi si Asuran Zaranya, Zaku warna hijau putih gitu, yang diprodusnya sama Akira Ishida alias seiyunya Asuran Zara. Kenapa saya mau punya ini? Karena saya punya yang Zaku Asurannya. Jadi kalau punya sepaket sepasang kan oke banget ya. Dan salah satu karakter Seed Destiny yang paling saya suka Shin Asuka. Jadi boxnya ini buat saya sangat penting lah, buat dijadiin sesuatu mungkin pajangan. Ya statement aja sih. Ini mari coba buka ya. Kayak udah segini doang. Ini 1/144 Impulse biasa. Udah cuma 2 runner gini doang. Next, ini karena gue si pengibo mania sejati, karena di Jepang tuh sekarang Ichiban Kujinya lagi ibo lah ya. Terus saya minta tolong buat ngekujiin 2 kali, terserah mau dapat apa aja juga saya mah terima-terima aja. Dan yang saya dapatkan adalah clear file price H. Ini yang saya pilih karakternya adalah kesukaan saya yaitu Gaerio Bodowin alias si gali-gali itu. Kenapa saya pilih ini? Ya emang suka gali-gali aja. Ada ilus gedenya itu sama yang sebelah sininya. Terus ini entah dikasih apa, mungkin kayak stiker, belum saya buka juga. Sama satu lagi, ini buat saya keren, Akuriru Stando atau acrylic stand doang sebenarnya, tapi ini tuh ilustrasinya sama The Goat Obari. Yo, ini jadi semua tuh Obari pose bro. Yang saya dapetin adalah sebenarnya mungkin bukan tokoh utama atau tokoh yang gimana-gimana. Nih, siapa lihat? Manrodi, Landman Rodi, sorry nanti dimarahin sama pengibu. Landman Rodi, sorry nanti dimarahin. Lihat ini gambaran Obari keren banget anjing. Kodok kayak gini aja bisa jadi ganteng banget. Ukurannya mana ya ini? Sekakinya meser. Nah, ngomong-ngomong meser, ini karena lagi penayangannya movie 2 Hasawe dan kebetulan kakak Ludov 06 itu lagi di Japan. Saya tuh shamelessly nitip, apalagi kalau bukan ini nih. Wah, ini sumpah. Wah, anjing ini jujur speechless sih, maksudnya kayak bisa-bisanya gitu di filmnya tuh masukin 2 desain, antara desain yang modern ini yang biasanya di G Generation sama The OG Meser versi novel. Bagus atau enggak? Jawabannya bagus banget. Tinggal nunggu ini nih, HG Gal Season. Meskipun P Bandai juga enggak sih, kayaknya P Bandai kemahalan, tapi semoga saya ada rupiah buat ambil ini nih. Kalau dirilis sama Bandai ya amin sekebon. Masa Meser nggak ada Gal Season itu kayak kurang banget lah pokoknya. Mau jadi si paling mesa sudah jelas juga mengangkut ininya dong. Wow, Converge paling baru. Ini isinya Mesa yang F2 ya kalau nggak salah, yang ada kakinya kayak galguk ini. Bagus atau enggak? Jawabannya bagus banget. Dan ini maksudnya ya harusnya sih idealnya punya 5 biji nggak sih? Satu lagi kalau ada Converge Mesarnya si Gauman. Tapi iya, satu juga sudah sangat amat cukup dan sangat amat keren. Ntar saya unscope segini. Terakhir, buat saya ini yang paling nggak tahu malu banget. Jadi kakak Ludov 06 tuh lagi ke Gundam Base kan. Nah, kalau ke Gundam Base, itu tuh biasanya surganya SD Gundam. Alias bisa dibilang SD Gundam yang reissue tuh ya Gundam Base Limited lah. Soalnya nggak di-reissue di toko-toko reguler kayak gitu. Jadi intinya saya minta tolong nitip. Dan ketemulah
salah satu seri yang paling saya pengen banget, yaitu adalah Kuristaru Senshi Gandamunaitsu. Wah, ini merinding sih, sumpah ini merinding banget. Jadi ini tuh rilisan tahun 93. Kalau kalian tanya stoknya ada apa aja, lengkap. Ini ada tiga-tiganya. Tiga-tiga tuh maksudnya kayak ada 9 biji lah. Ini harganya 1.200 yen belum pajak Jepang tuh. Anjir, keren banget ini. Ganteng, parah. Ini yang paling pertama bakal saya rakit deh kayaknya. Kalau mau ngomongin Crystal Senshi, kayaknya saya sudah pernah review 1 atau 2 tahun lalu, jadi kalian bisa nonton videonya. Sekalian membahas apakah Nubemart itu sepenting itu dihilangkan dan apakah orang Jepang serapi itu buat ngerakit gunpla. Dan inilah beberapa loot yang baru saya dapetin. Ini harus dirakit atau enggak? Jawabannya harus banget, terutama ini paling pertama dirakit, terus Knights, terus ini buat nemenin Ekopla, terus ini agak sunah entar-entaran. Ini juga buat nemenin RX78 yang udah saya punya, sama ini buat nemenin Zakunya Asuran Zara. Harus cepet-cepet dirakit, yang semoga minggu depan kelar lah buat semua ini, biar tidak numpuk-numpuk lagi backlognya. Jadi sudah segitu saja, terima kasih banyak yang udah nonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.